Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur kita bisa melakukan ibadah online berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Bukan kebetulan kalau Tuhan izinkan kita lahir di tanah negeri ini. Waktu kita lahir, darah imbu tertumpah di tanah ini. Inilah tumpah darah kita. Kita bertumbuh. Kita menjadi dewasa, kita makan dari hasil tanah, bumi, pertiwi. Kita minum air dari tanah Indonesia. Inilah tanah air kita. Sebagai umat beriman, saudaraku, kita patut mensyukuri kepada Tuhan. Dan menanamkan rasa cinta kepada bangsa kita sendiri. Bahkan setidaknya kita perlu mengetahui sejarah, latar belakang sebelum pembacaan teks proklamasi. 350 tahun dijajah Belanda. Disambung 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Bukan waktu yang singkat. Tentunya itu membentuk kepribadian rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Dan akhirnya, atas izin Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, saudaraku, terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu menyerang, khususnya Amerika Serikat, menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat. Lalu kemudian, saudaraku, terjadilah keinginan, tersampaikan perundingan yang dilakukan oleh Bapak
proklamator Insinyur Soekarno-Hatta di Saigon, Vietnam bertemu. Lalu terbentuklah BPUKI yang berubah menjadi PPKI. Dan Jepang merestui Indonesia berdiri menjadi sebuah negara dan dimintakan kesepakatan tanggal 24 Agustus 1945 untuk memproklamirkan kemerdekaan RI. Namun begitu sang proklamator Insinyur Soekarno-Hatta kembali ke Indonesia, maka muncullah gerakan anak-anak muda, saudaraku, bersama peta membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Mereka menekan, menyampaikan aspirasi generasi muda Indonesia pada waktu itu, meminta agar proklamasi segera dikumandangkan, pembacaan teks proklamasi segera, bukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak Jepang. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks sendiri diketik oleh Bapak Sayuti Mekti. Pada waktu pembacaan teks proklamasi tersebut, maka saudaraku Ibu Fatmawati almarhum menjahit bendera merah putih dengan tangannya sendiri. Kita sangat percaya bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Tapi terlepas dari semua perjuangan rakyat Indonesia, perjuangan bangsa-bangsa, tentunya ada yang merestui, yaitu Tuhan sendiri. Bahwa kemerdekaan atas kedaulatan Tuhan bagi sebuah bangsa, semua tidak lepas dari otoritas dan kekuasaan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa sila pertama dalam Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Puji nama Tuhan, saudaraku, sungguh indah. Cintai negeri ini. Dan kalau kita melihat apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 berkata demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku, abad 6 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel hidup dalam tekanan orang-orang Asyur, mereka menjadi satu bangsa yang ditaklukkan di bawah bangsa asing, tentu merindukan kemerdekaan. Dan Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan apa yang akan terjadi jauh ke depan, bahwa Tuhan berinisiatif untuk membebaskan bangsa Israel. Dan itu membutuhkan waktu yang luar biasa, saudaraku. Baru 1948 Israel berdiri menjadi sebuah negara. Dan tentunya rancangan nubuatan Tuhan semua ada dalam kendali Tuhan pada waktu yang tepat. Tidak bisa seorang manusia pun juga mengatur Tuhan, mengatur waktu Tuhan. Lalu kita perhatikan, saudaraku, bahwa penggenapan di luar konteks sebuah bangsa, maka kitab Injil Lukas mengatakan kehadiran Kristus Sang Juru Selamat. Dia datang sebagai hamba yang diurapi. Dia adalah Tuhan. Datang hadir
untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Itu inisiatif Bapa Sorgawi. Dan menuntut sebuah pengorbanan darah, nyawa. Itu sebabnya saudaraku, hargai keselamatan yang dianugerahkan. Itu bukan karena perjuangan manusia kita yang ingin terbebas dari segala belenggu dosa, jerat maut. Tetapi itu pun inisiatif Tuhan. Oleh karena kasih yang begitu besar, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan pun mengaruniakan roh yang tinggal dalam saudara dan saya. Roh itulah yang memerdekakan saudara dan saya dari pengenaan pakaian lama, manusia lama kita. Roh itu sejak tinggal dalam batin kita, roh itu akan memproses, memperbarui akal budi, moralitas, mentalitas warga kerajaan Allah. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, begitu baiknya, begitu hebatnya Tuhan menganugerahkan perkara-perkara surgawi kepada warga kerajaan surga, itu saudara dan saya. Oleh roh itu sendiri, saudaraku, kita yang harusnya sudah menantikan di depan itu penghukuman, bahkan kepribadian kita yang rusak, kita ikhlas agar roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu memperbarui sehingga alam kepikiran kita berbeda. Kita mulai meninggalkan sifat-sifat tabiat-tabiat manusia lama. Banyak orang-orang yang mimpi tentang pakaian baru, mengenakan tubuh rohani yang baru. Rasul Paulus mengingatkan saudaraku, memang ketika kita mengenakan kemah tubuh ini, kita tidak pernah lepas dari persoalan dan penderitaan serta tekanan-tekanan hidup. Tetapi roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh itulah yang dikaruniakan. Itu sebabnya saudaraku, sangat berbeda tentunya kehidupan warga kerajaan Allah. Warga umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Ada satu power di dalam dirinya. Dan power itu akan membentuk pribadinya. Sehingga dia ikhlas. Mulai mengalami sebuah proses pembaharuan diri yang seutuhnya. Dan itulah yang sangat kita butuhkan. Apalagi hari-hari ini. Masa pandemi ini, saudaraku. Bukan hanya bicara kesehatan, tetapi juga berbicara tentang faktor ekses daripada pandemi ini, ekonomi, kehidupan sosial. Belum lagi saudaraku tantangan di depan, bicara tentang perubahan iklim. Luar biasa. Dan kalau kita berpikir selalu tentang keadaan yang lebih mengkhawatirkan ke depan, maka tentunya banyak orang-orang yang akan hopeless. Orang-orang akan merasa dirinya tidak berguna, tidak berdaya menghadapi semua keadaan ini. Saudaraku, luaskan roh Tuhan bekerja. Sebab roh itulah yang memerdekakan. Dia akan membentuk psikis, kejiwaan, perasaan, keinginan, dan pikiran kita. Kemudian juga saudaraku, roh itu pula yang akan membawa kita kepada pemahaman kebenaran demi kebenaran. Setiap hari kita dibukakan perkara-perkara rohani. Dengan memperkaya diri, bukan hanya firman itu menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Tetapi dibukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Diberikan hikmat dan pewahyuan kepada saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjajaki, menjalani kehidupan ini
dengan buku di atas segala buku, yaitu firman Tuhan yang hidup. Semua itu bukan hanya untuk kenikmatan diri sendiri, tetapi itu mengandung satu power, satu kuasa untuk melepaskan, untuk membebaskan dari segala kungkungan-kungkungan, rasa ketidakberdayaan, kurang percaya diri, khawatir yang berlebihan. Minta Roh Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan berjanji, sekalipun kita mengalami era-era yang tidak menyukakan hati, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut bahaya. Taruhlah harapan sepenuh kepada Tuhan. Dan Dia akan mengalirkan ketenangan, damai sejahtera. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan para warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus mengekspresikan kuasa yang ada, kasih yang pertama dalam hidup kita oleh karena Kristus kepada sesama. Biarlah ada pancaran spiritual, pancaran roh seperti aliran mata air yang tidak pernah putus untuk memancar, melayani jiwa ke jiwa, mulai dengan perkara-perkara sederhana, menyentuh dengan belas kasihan daripada Kristus, peduli, menyampaikan kabar baik, membebaskan orang-orang yang tertekan, yang sedang mengalami tekanan, permasalahan hidup. Saudara, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tidak perlu kita bicara tentang mimpi yang muluk-muluk. Tak perlu kita terobsesi untuk menjadi seorang yang super pahlawan. No. Ya, Tuhan memperlengkapi kita, tetapi kita juga harus menghormati. Jangan pernah memanipulasi kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam terang firman Tuhan, semakin peka, semakin bersandar kepada kekuatan Roh. Niscaya moral kita hari ke hari akan berubah. Kita akan memiliki mentalitas anak-anak kerajaan sorga. Kita akan berdiri menghadapi setiap masalah bukan karena kita hebat, tetapi kekuatan yang ada dalam diri kita ada di dalam kita. Dan Dia akan memegang tangan kita supaya kita mengalami kemenangan dan kemenangan dan memiliki gairah dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita selalu penuh dengan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, dan selalu berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sampai orang melihat bahwa tergambarlah ada surat-surat torehan, tulisan roh dalam kepribadian saudara dan saya. Dan kasihi sesamamu, agar sesama kita yang kita kenal, lingkungan yang terdekat, boleh mengenal Tuhan dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan, lalu kita akhiri ibadah online ini bersama-sama melalui doa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah
hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah mengaruniakan roh yang memerdekakan setiap kami dari segala penghukuman dosa, bahkan dari segala ikatan-ikatan yang membuat kami terbelenggu. Oleh karena kasih kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Penuhi hati kami juga dengan kasih yang daripada Tuhan, dan roh yang membentuk kepribadian kami ini memperbaharui agar kami diperkenan untuk menggunakan pakaian yang baru. Dan kepada kami juga diberikan kuasa untuk menjangkau orang-orang yang masih hidup dalam belenggu-belenggu dosa, dalam tekanan dan berbagai persoalan yang menghimpit kehidupan. Sebab kami percaya Engkau yang menyertai perjalanan hamba-hamba-Mu. Dan biarlah akan banyak jiwa-jiwa sujud di hadapan Engkau, menyebut nama-Mu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.